Nah, ini teman-teman, Coach Ruhan ini salah satu leader dan coach ya, trainer di PT BES. Beliau ini sudah meraih reward ya, sudah meraih reward 1 miliar. Nah, lebih jelasnya lagi nanti kita akan langsung bicara dengan Coach Ruhan ya. Silakan Coach, mana nih gambarnya? Ada. Oh iya, ini dia. Masya Allah. Lagi di mana Coach? Di rumah ini ya? Di studio ini ya? Di rumah Pak Nur. Ini di studio podcast ini. Tuh, mana? Mantap. Nah. Trofi best. Topi ribet. Luxury. Nah, saya akan buka lagi komentarnya orang-orang yang mau belajar sama Coach Ruhan. Silakan Coach. Saya harus ngomong apa ini Pak Nur? Ya, opening aja lah, opening. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman yang baru bertemu dengan saya hari ini ya, izin. Waalaikumsalam. Siap. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ruhan ya, Saya lahir di Jombang, Jawa Timur. Nah, tapi saat ini saya tinggal di Bandung. Ya, saya tinggal di Bandung. Jadi ada alasan kenapa dulu saya merantau. Ya, jadi saya dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Jadi saya 6 bersaudara dan saya adalah anak paling bontot, anak ke-6. Kakak yang pertama hanya bisa sekolah sampai sanawiyah. Kakak yang kedua itu ngikut sama paman. Kakak yang ketiga hanya lulus SMP. Kakak yang keempat juga hanya lulus SMP. Kakak yang kelima bisa sekolah karena beasiswa. Dan saya juga bisa sekolah lagi juga karena beasiswa. Nah, kenapa kakak-kakak saya yang lain sekolahnya sebatas itu? Karena sampai disitulah kemampuan orang tua saya menyekolahkan kami. Ya, tapi kami bersyukur punya orang tua yang semangatnya begitu luar biasa, mendidik dengan luar biasa. Jadi alasan saya ke Bandung adalah saya tidak ingin melihat anak saya itu nanti sekolah hanya sebatas lulusan sanawiyah. Saya ingin anak saya itu jangan seperti keluarga saya yang lain. Saya ingin anak-anak saya itu bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi. Kemudian saya melihat ekonomi saya kepingin mapan, kepingin punya rumah yang pantas. Terus di keluarga saya itu nggak ada yang punya mobil. Bahkan bapak saya sampai tua pun sepeda motor pun tidak punya. Tetapi saya berpikir berbeda. Saya harus punya mobil. Karena mobil buat saya itu bukan untuk gaya-gaya, tapi itu adalah kebutuhan. Di mana nanti ada keluarga yang sakit, ada tetangga yang sedang sakit urgent. Kalau saya punya mobil, insya Allah saya bisa sedekah. Saya bisa membantu tetangga. Jadi mobil itu menjadi salah satu target saya juga. Itu sebabnya saya pergi merantau. Bagaimana saya bisa punya mobil sendiri, bagaimana saya bisa punya rumah sendiri, saya bisa menyekolahkan anak-anak. Impian saya itu. Kemudian saya merantau ke Bandung dan saya nggak ada pilihan, saya harus bekerja. Saya bekerja di sebuah perusahaan tekstil, lama bekerja di situ. Dan setelah bertahun-tahun, waduh, ini jangankan untuk mencapai impian itu, untuk bisa bertahan hidup saja, kalau sudah bisa ngatur uangnya itu keren itu, sudah keren banget, ya. Karena rata-rata perantau itu rata-rata uangnya habis itu selalu sebelum hari gajian, itu termasuk saya. Itu sebabnya yang saya lakukan adalah sambil bekerja, saya pinjam modal ke koperasi tempat saya bekerja, saya pinjam uang 5 juta, kemudian saya putarkan di jualan sepatu. Jadi di sela-sela bekerja itu saya tawarin karyawan jualan sepatu, biasa 3 bulan lunas seperti itu, dan ramenya kalau menjelang lebaran. Jadi kalau bulan puasa rame-rame pengutang sepatu, nanti dibayar 3 kali gitu. Ternyata luar biasa, mereka cuti pulang kampung dan tidak balik lagi kerja.
Ya akhirnya bablas sepatunya, bablas modalnya, utang koperasi 5 juta. Nah, itulah resiko-resiko usaha, usaha apapun selalu ada resiko. Kemudian bagaimana saya terus berpikir bagaimana impian saya tercapai, tidak boleh terhenti di sini. Akhirnya saya menambah pekerjaan lain, saya ngasih les-les privat ke anak-anak SMP dari rumah ke rumah, ya, les matematika, waktu les bahasa Inggris, makanya. Kemudian saya juga buka jasa desain grafis. Nah, saya punya keterampilan untuk menggambar. Saya buka seperti itu. Kemudian kalau hari libur saya maklaran. Ada orang jual motor, jual mobil, jual tanah. Pokoknya waktu itu nggak ada nganggur. Saya lakukan apapun untuk bisa mencapai apa yang saya impikan. Dan ternyata 11 tahun saya melakukan itu luar biasa. Belum juga dapat impian itu. Dan akhirnya saya sekolah lagi. Dan kemudian akhirnya saya nyambi-nyambi sebagai dosen bantu, sebagai guru bantu di beberapa perguruan tinggi. Ya akhirnya saya ngajar juga. Akhirnya dari banyak pekerjaan itu pelan-pelan saya mulai memiliki apa yang saya punya. Mulai bisa kredit motor, mulai bisa kredit mobil, mulai bisa KPR, kredit rumah. Walaupun rumah itu kecil banget ya, tapi minimal itu sudah mewujudkan impian saya. Tetapi ketika semua saya ambil dengan cara kredit seperti itu, puyengnya setengah mati. Ya, kadang-kadang kita sedang tidak punya uang, itu 2 hari lagi sudah waktunya bayar, gitu kan, udah stres luar biasa. Baru juga bayar cicilan motor, sudah kebayang cicilan mobil, habis begitu cicilan rumah, wah stresnya luar biasa. Akhirnya saya mencari-cari jalan lain, bagaimana cara menambah penghasilan lagi ya. Jangan banyak-banyak pekerjaan gitu loh, tapi uangnya gede. Daripada banyak pekerjaan tapi hasilnya kecil-kecil gitu, maklaran kecil, ngasih les kecil, ngajar nyambi-nyambi dosen hasilnya kecil gitu kan. Nyari-nyari usaha apa gitu. Akhirnya saya diajak teman hadir ke sebuah seminar, ya, seminar multi level marketing, ya. Bukan PTBS ya, sebelum PTBS. Jadi saya diajak ke seminar multi level marketing dan di sana saya mulai sadar, wah ini konsep direct selling ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Modalnya kecil tapi hasilnya luar biasa. Tapi begitu setelah saya masuk, makin stres. Bukan malah untung tapi malah banyak utang. Itu bisa terjadi karena gini, MLM yang saya ikuti itu mewajibkan tiap bulan saya harus tutup poin atau belanja secara pribadi. Saya butuh barangnya atau tidak, saya tetap harus belanja. Sebab kalau tidak, bonus saya tidak akan dibagikan, bonus saya hangus. Kadang-kadang bonusnya dengan jumlah yang harus saya belanja itu besar yang harus saya belanja. Akhirnya kita nekat belanja gitu, sayang dengan bonusnya, belanja gitu kan. Akhirnya barang numpuk di rumah. Ketemu bulan berikutnya sudah nggak punya uang lagi, harus belanja lagi, harus tutup poin lagi. Akhirnya apa? Cari-cari utangan buat tutup poin, dan itu berlangsung terus-menerus. Akhirnya dari situ saya berpikir, ini kok bukan malah banyak uang, kok malah banyak utang ya. Saya pikir ini bukan solusi nih. Jadi trauma sama MLM, Mbak. Betul. Wah, ini luar biasa. 1 tahun saya lakukan. Siapa tahu tahun kedua. Saya lihat di acara penganugerahan mobil. Waktu itu di tahun itu ada 3 orang yang dapat mobil. Diupacarakan itu kan di hotel. Setahun dapat 3 mobil ya? Mobil setahun, keren itu. Orang Tasikmalaya 1, orang Jakarta 1, gitu ya. Dan kemudian saya tepuk tangan di situ. Kembali saya semangat. Kemudian tahun ketiga, tahun keempat, lama-lama saya sadar, kenapa yang dapat kok orang itu lagi ya? Kenapa orang-orang seperti saya kok nggak dapat? Ternyata memang konsepnya buat orang ukuran saya itu terlalu berat. Dan akhirnya karena stres, Pak Nur, saya waktu itu sampai saya sakit. Jadi saya sakit, kemudian sakit itu memicu penyakit saya yang tidak saya ketahui sebelumnya, bahwa saya adalah penderita autoimun, di mana saya kehilangan rambut, saya kehilangan kulit, semua sendi saya mengeras. Ternyata itu sudah terjadi belasan tahun, dan kemudian sejak saat itu 4 tahun saya tidak bisa bekerja, 4 tahun saya tidak
bisa beraktivitas untuk mencari uang. Bahkan untuk sholat pun selama 4 tahun saya hanya menggunakan kedipan mata karena tangan tidak bisa bergerak selama 4 tahun. Sementara di rumah saya ada istri, ada anak yang tetap harus makan, yang tetap harus biaya bayar sekolah, yang tetap harus bayar cicilan, yang tetap harus bayar listrik. Sementara saya tidak bisa melakukan apapun. 4 tahun. Dan selama 4 tahun itulah Pak Nur, saya sadar bahwa saya adalah seorang penjual yang hebat. Justru ketika saya sakit, saya mengenali potensi saya bahwa saya adalah seorang penjual yang hebat. Selama 4 tahun saya hidup dari jualan, Pak Nur. Yang pertama kali Sambil saya sakit, Pak ya? TV tabung yang saya jual di rumah saya. Jadi TV tabung saya jual untuk beli beras. Ini mah bukan penjual hebat, jual-jual barang di rumah. Iya, akhirnya uangnya sudah habis, ganti apa lagi, ini sofa, kursi, jual, semuanya laku, nggak ada yang nggak laku. Sampai pada akhirnya rumah itu sudah nggak ada apa-apanya lagi, sudah kosong semua, sementara keluarga tetap harus makan, anak tetap harus sekolah, kondisi saya harus tetap sakit dan saya harus berobat terus. Kemudian saya musyawarah dengan istri, sepakat untuk menjual rumah. Akhirnya saya juga sadar, Pak Nur, akhirnya saya tahu bahwa rumah pun saya bisa jual hanya dalam waktu setengah hari. Berarti penjual yang hebat ya, Pak ya, handal ya. Handal, saya iklankan pagi jam 10 itu sudah ada orang Cimbulit datang bawa uang cash. Wah, bisa hebat begini. Nah, setelah laku beberapa hari kemudian barulah saya tahu ternyata saya menawarkan harga rumah saya itu terlalu murah, 50% dari harga pasaran. Karena saya tidak tahu dunia luar, makanya orang datang nggak bisa nawar. Dan saya hidup, saya berobat, saya menyekolahkan anak dari uang hasil jual rumah. Dan lambat laun uang hasil jual rumah itu akhirnya habis pula. Karena obatnya mahal, Pak Nur. Akhirnya tidak ada pilihan lain, saya hidup dari berhutang. Saya berdoa mudah-mudahan ada orang lain yang masih mau percaya sama saya dan masih hutang sama saya. Akhirnya saya kenal dengan mantan bos saya bekerja dulu, orang dari Padang. Saya hubungi beliau bahwa kondisi saya sakit, saya butuh uang untuk berobat. Akhirnya beliau berkenan meminjamkan uangnya setiap bulan untuk biaya hidup saya. Padahal beliau tahu saya sudah tidak punya apa-apa lagi dan saya tidak bisa bekerja. Tapi beliau masih berkenan memberikan pinjamannya. Ya, mudah-mudahan jasa beliau menjadi amal kebaikan yang bisa menghantarkan beliau ke surga karena saat ini beliau sudah wafat. Ya. Dan akhirnya saya hidup dari berhutang itu. Hitung oleh 10 juta, 80 juta, sudah mulai nggak pikir. Akhirnya menggulung ratusan juta, sehingga sampai menembus sehingga senilai 640 juta. Dan ketika saya dirujuk ke Singapura untuk berobat, saya sudah mengatakan sama dokter, nggak mampu dok, saya sudah tidak punya apapun di rumah ini, tabungan sudah nggak punya. Akhirnya saya pasrah dengan dokter yang ada, dan saya pesimis untuk bisa mengembalikan hutang dalam kondisi sakit seperti itu. Tapi beruntunglah di rumah saya ada seorang perempuan yang sangat luar biasa, yang belasan tahun menemani hidup saya dalam kondisi seperti itu, tidak pernah mengeluh. Dia adalah istri saya, dia yang selalu menguatkan saya. Ya, kalau kata dokter nggak ada obatnya, jangan terlalu percaya. Lebih percayalah pada Allah ya, karena kita pernah ngaji. Allah bilang kalau Allah turunkan penyakit, itu beserta obatnya. Mungkin obatnya bukan dokter yang temukan, mungkin kita sendiri, mungkin ayah sendiri yang temukan. Bayangin, dalam kondisi belasan tahun saya menjadi beban keluarga, beban istri, saya tidak pernah sekalipun mendengar istri saya mengeluh. Dia selalu menguatkan saya, menyemangati saya. Hal seperti itulah yang membuat setiap malam saya berpikir, ya Allah,
jika saya harus mati dalam kondisi sakit dan menyelesaikan hutang sebanyak itu, maka hutang itu akan menjadi warisan seorang perempuan yang sangat baik di dunia ini. Saya nggak rela ya Allah. Saya minta kepada Allah waktu itu, ya Allah berikan saya sehat. Berikan saya sehat itu saja. Berikan saya sehat itu saja supaya saya bisa bekerja, supaya saya tidak meninggalkan warisan hutang itu kepada istri saya. Karena dia adalah wanita terbaik di dunia ini. Kemudian alhamdulillah beberapa teman merekomendasikan cara pengobatan dan akhirnya kesehatan saya berangsur mulai membaik. Bukan membaik total tapi mulai membaik. Ketika mulai membaik yang saya pikirkan adalah hutang saya harus lunas, hutang saya harus kebayar, hutang saya harus kebayar, hutang saya harus kebayar. Maka akhirnya saya bekerja apapun, saya berusaha apapun dalam kondisi tidak sehat, saya menutupi badan saya dengan baju lengan panjang dan saya menutupi kepala saya dengan rambut palsu. Pak Suroto saksinya semua tahu bagaimana saya menggunakan rambut palsu ketika mengerjakan sesuatu. Dan ketika saya bekerja, ketika saya melakukan apapun, Pak Suroto melihat keadaan saya, kemudian Pak Suroto datang ke rumah saya. Dia datang menawarkan, Pak Ruhan, bisa nggak ketemu? Ini ada rezeki besar, ini yang akan membuat Pak Ruhan lunas hutang. Modalnya nggak gede, kerjaannya mudah. Langsung saya bilang, MLM Pak Suroto, iya, nggak usah datang ke rumah saya. Pedes saya Pak. Ini Pak Suroto niatnya mau nolong, tapi sudah saya tolak duluan. 1 kali, 2 kali dia bikin janji ke saya nggak mau. Saya hitung 7 kali nggak mau. Akhirnya ke 8 kali. Itu adalah setelah saya malam-malam berpikir. Selama ini saya sakit dan saya hanya bisa bekerja untuk hanya sekedar menyambung hidup. Terus kemudian kapan hutang saya lunas? Maka malam-malam itu saya berpikir, saya harus dapat penghasilan setiap bulan 20 juta rupiah. 8 jutanya untuk kebutuhan makan dan sekolah anak, 12 jutanya ditabung untuk membayar hutang. Maka insya Allah, kalau itu saya lakukan, 6 tahun hutang saya itu lunas. Lalu saya berpikir, saya bekerja apa dengan gaji 20 juta? Lalu perusahaan mana yang mau menerima karyawan dengan usia seperti saya? Sudah nggak ada yang terima. Akhirnya saya mencari-cari informasi bagaimana membuka usaha dengan gaji 20 juta. Ya, saya tanya teman-teman saya yang sudah hidup mapan, dengan penghasilan kurang lebih 20 juta. Ada teman saya yang punya laundry di mana-mana. Jadi di sini punya laundry, di sana punya laundry, di sana punya laundry. Keren. Lalu saya tanya, berapa penghasilan kamu dari laundry ini? Dapatlah Pak, kalau 16 juta setiap bulan. Wah, mendekati, saya mau coba lakukan. Kemudian saya tanya, berapa modalnya? Satu laundry itu membutuhkan kurang lebih 12 mesin cuci. Mesin cucinya harganya 45 juta. Jadi modalnya kurang lebih di 55 jutaan. Satu cabang laundry. Ini kalau buka 5 saja sudah 200. Aduh, nggak mampu ini. Secara modal saya nggak mampu. Kemudian saya lihat teman-teman saya yang mendapatkan uang kurang lebih 20 juta. Dan ada teman saya yang asli orang Jogja, itu buka bengkel sekaligus cuci mobil. Dan dia hidupnya sangat mapan. Lalu saya tanya, bagaimana kamu bisa memulai bisnis ini? Saya tidak bisa ngebengkel, tapi saya punya rekanan bengkel. Berapa modal seperti ini? Kemudian saya tanya, untuk memulai bengkel kecil-kecilan dulu, dia itu perlu modal kurang lebih 800 juta. Berikut sewa tempatnya. Begitu mendengar 800 juta, saya sudah tidak lanjutkan pertanyaan saya. Karena saya sudah merasa tidak mampu dari segi modal. Kemudian saya melihat teman saya yang bisa kaya, walaupun modalnya kecil, dia menjadi kontraktor. Aduh, ini kontraktor uangnya gede, tapi perlu skill khusus. Sementara saya nggak punya skill itu. Akhirnya buntulah semuanya. Kemudian malam-malam ini saya merasa sudah buntu. Kenapa saya tidak
mencoba mendengarkan Pak Suroto Jafir. Nah, setelah itulah barulah saya mau bertemu dengan Bapak Suroto. Kepentok Pak, udah kepentok deh. Gimana? Udah kepentok. Ulah kepentok Pak. Jadi saya berpikir MLM bikin banyak utang. Jadi saya pikir semua MLM itu sama. Maka ketika ketemu Pak Suroto itu nanya, manggilnya Cak pada saya, ya ke saya itu manggilnya Cak karena orang Jawa Timur. Cak, kenapa sih kamu setiap saya telepon ditawarin bisnis nggak pernah mau? Jadi saya jawab jujur, kalau kamu nawarin MLM, jelas nggak mau dong. Kita sama-sama pernah ikut di MLM yang sama, bukan banyak uang tapi banyak utang. Bayangin tiap bulan tutup poin, walaupun sudah nggak punya uang, wajib dari utangan buat tutup poin. Dan faktanya kamu dan saya sama-sama banyak utang, bukan banyak uang. Iya betul juga sih kata Pak Suroto. Nah kemudian saya bilang, udah gitu bisnis belum besar, tiap tahun tarik pajak. Ada bayar apa? Kartu itu tiap tahun bayar kartu itu. Tidak sekali daftar itu, tiap tahun bayar. Panjangan ya Pak? Iya, ya nggak mau Pak Suroto. Coba cari bisnis lain ada nggak? Bakso kayak apa gitu. Kemudian Pak Suroto bilang, Cak, sekarang kan eranya sudah bukan matahari bisnisnya. Sekarang bisnis binari yang jaringan satu kiri satu kanan seperti itu. Nah, terima kasih. Masih saya bantah Pak Suroto. Suroto mau matahari mau binari sama saja. Nih sebelumnya kamu juga ngajakin bisnis saya binari. Saya kepingin punya mobil yang harganya 150 juta. Karena saya sedang sakit. Sakit saya semakin parah kalau saya kena sinar matahari, kalau saya angin-anginan. Syaratnya 25.000 di kiri, 25.000 di kanan. Ya memang ada. Reward 150 juta itu ada Pak Suroto. Tapi kalau syaratnya 25.000 kiri, 25.000 kanan, kapan saya dapatnya? Saya ini orang buru-buru yang kepingin dapat uang gede cepat. Gitu. Kemudian Pak Suroto bilang sama saya, menurut Pak Ruhan, syarat seperti apa yang menurut Pak Ruhan mampu dan Pak Ruhan cepat bisa dapat. Kemudian saya tanya, kalau dapat mobil 25.000 saya nggak mau, itu terlalu berat. Menurut Pak Ruhan berapa yang ringan, yang menurut Pak Ruhan bisa capai dalam waktu cepat? Ya kalau 5.000 kek, atau 3.000 kek, itu lebih mudah dicapai kalau 3.000 seperti itu. Kemudian setelah itulah Pak Suroto, benar Pak Ruhan, benar. Kalau 3.000 Pak Ruhan mau lakukan, kalau 3.000 dapat mobil, mau Pak Suroto, asal itu benar. Asal Pak Suroto yang jamin, saya yang jamin. Kalau Pak Ruhan tembus 3.000 nggak dapat mobil, saya kembalikan uang Pak Ruhan. Kemudian, benar toh ya, 3.000 saya pasti dapat mobil ya. Sayangnya bukan dapat mobil Pak Ruhan. Dapat apa? Dapat motor, dapat mobil 150 juta, dapat mobil besar yang 500 juta, dan dapat rumah 1 miliar. Wah, saya bilang gitu langsung. Benar. Kemudian barulah Pak Suroto menerangkan coret-coretannya. Kemudian setelah itu, barulah saya berpikir bagaimana saya menggarap bisnis ini. Karena saya melihat inilah peluang saya bisa membayar hutang dan punya mobil 150 juta. Tidak berpikir Pajero, tidak berpikir luxury sama sekali. Karena itu yang paling urgent buat saya. Dan akhirnya setelah saya memperbaiki mindset saya tentang multi level marketing yang tadinya negatif semua, saya coba berpikir positif tentang MLM. Kemudian saya lakukan. Dan kemudian saya minta izin ke Pak Suroto untuk memberikan waktu 1 hari saja. Nah, kemudian saya pulang ke rumah, saya sudah tidak punya tabungan lagi, handphone pun tidak punya waktu itu. Kemudian ada sepeda motor dari keluarganya istri, itu nggak tahu dititipkan atau dikasihkan, statusnya nggak jelas. Akhirnya motor itu saya jual untuk bergabung di
bisnis ini. Dan kemudian saya lakukan bisnis ini. Walaupun di awal-awal saya pikir 3.000 ya. 3.000 ya, kapan tercapainya? 3.000-nya, kapan tercapainya? Kemudian Pak Suroto bilang, Pak Ruhan, kalau mau berhasil dalam bidang apapun, selalu utamakan cara berpikir, mindset. Jangan berpikir 3.000-nya, tapi berpikirlah yang saya ajak, toh cuman 2 orang. Jadi jangan mikir 3.000 poin, 3.000 aja. Toh kewajiban saya cuman mikir ngajak 2 orang. Toh 3.000 itu dari 2 orang itu. Nah, kemudian dari situlah saya mengajak teman-teman saya, dan akhirnya saya lakukan. Saya dapat tukang mie ayam 1, kemudian yang kedua saya mengajak lagi siapa gitu. Akhirnya ada ponakan, ya. Akhirnya saya ajak, saya paksa, saya ajak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saya fokus hanya pada 2 orang. Tidak berfokus, tidak memikirkan, waduh, kapan 100 poin, kapan 300 poin, kapan 3.000 poin, enggak. Saya hanya fokus, tugas saya adalah 2 orang. Kemudian bantu 2 orang, enggak mikirin poin, bantu kerja aja begitu. Sehingga pada bulan kedua setelah join, saya ditelepon Pak Haji Febrian untuk datang ke kantor. Waktu itu saya bilang, ngapain Pak Haji? Kan tidak harus ke kantor, yang penting prospek kan. Pak Ruhan ini gimana? Pak Ruhan, kalau mau ambil mobil itu harus tentukan warnanya. Soalnya di sini ada warna putih, ada warna silver, ada warna hitam. Pak Ruhan mau ambil mobil yang mana? Emang saya udah dapat Pak Haji. Loh, gimana sih? Gitu. Akhirnya disitulah saya baru tahu kalau ternyata saya dapat mobil di bulan kedua. Dan itu adalah mobil impian saya. Akhirnya dengan mobil itulah saya mulai melakukan bisnis ini lebih cepat. Dan setelah 3 tahun saya bergabung di bisnis ini, alhamdulillah di tahun pertama Allah lunaskan hutang 640 juta dan mobil impian saya yang 150 juta itu Allah kabulkan di tahun pertama. Dan kemudian bonusnya di tahun pertama adalah 1 unit Pajero, ya. Dan kemudian saya minta untuk bayar utang, ya, untuk saya bayar utang. Waktu itu kemudian sampai 3 tahun terakhir ini, kalau dijumlahkan, total bonus yang masuk ke rekening itu kurang lebih di angka mendekati 600 juta. Kemudian total reward itu motor 3 kali, kemudian mobilio 3 kali, kemudian Pajero, kemudian rumah 1 miliar itu 1 kali. Jadi kalau ditotalkan itu 2 miliar 10 juta rupiah dalam waktu 3 tahun, ya. Ternyata apa yang kita tidak suka boleh jadi itu adalah jalan yang ditunjukkan untuk kita. Jadi kalau Anda kepingin mendapatkan hasil yang baik, lakukan seperti yang saya lakukan, merubah cara pandang terhadap sesuatu. Ketika saya memandang sebuah konsep direct selling atau MLM itu, nambah hutang, susah. Dan bertahun-tahun saya hidup susah. Dan ketika saya mengikuti saran Pak Suroto, cobalah merubah cara pandang, merubah cara berpikir. Kemudian saya merubah mindset, saya coba berpikir positif tentang PT Best ini. Dan alhamdulillah dengan cara berpikir positif, hasilnya juga positif. Berpikir baik, hasilnya baik. Ya. Jadi yang ingin saya pesankan kepada kawan-kawan yang hari ini belum join, ya, kenapa saya bisa seperti ini? Ya, yang pertama adalah saya mau merubah cara pandang terhadap bisnis multi level marketing atau penjualan produk langsung berjenjang PT Best. Yang tadinya saya pandang negatif, saya coba pandang ini sebagai hal yang positif. Yang kedua, bahkan ketika saya tidak pegang uang pun, saya munculkan keberanian saya untuk menjual motor saya untuk gabung di bisnis ini. Coba renungkan baik-baik.
kalau waktu ditawarin bisnis ini dan saya melihat ini bisnis bagus, kemudian saya hanya mengatakan, bagus sih bagus, tapi uangnya dari mana buat daftar, buat belanja 2 juta? Orang habis sakit makan aja susah, utang masih numpuk, jangankan buat daftar, buat bayar sekolah besok pagi, buat makan besok pagi aja belum tentu ada. Kalau saya hanya bisa bilang begitu dan tidak berani mengambil keputusan, tidak berani jual motor, saya yakin Anda juga yakin kehidupan saya pasti tidak berubah seperti ini. Jadi yang paling penting ketika mau sukses adalah keberanian untuk memulai dan melakukan sesuatu itu sendiri. Ya, jadi kalau mau berhasil menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis, bukan harus dengan modal besar, bukan harus punya bakat khusus, bukan harus turunan pengusaha. Saya kan bukan turunan pengusaha, saya nggak ada bakat. Tidak seperti itu. Yang penting Anda punya keberanian untuk memutuskan dan memulainya. Yang kedua, Anda harus punya ilmu untuk membesarkannya. Bisnis hanya jangan dimulai, tapi harus dibesarkan. Anda mau sukses di akhirat harus dengan ilmu, Anda mau sukses di dunia harus dengan ilmu. Kenapa harus dengan ilmu? Ya, karena dalam melakukan bisnis ini Anda harus berinovasi, Anda harus bersaing. Kalau Anda banyak ilmu, Anda akan bisa berinovasi, Anda akan bisa memenangkan persaingan. Di dalam melakukan bisnis ini tidak mudah, tentunya banyak kendala di dalamnya. Tetapi orang yang punya ilmu, dia tahu persis caranya keluar dari kendala itu. Orang yang tidak punya ilmu mengatakan susah dan berhenti di situ dan dia gagal. Dan di bisnis ini untuk mendapatkan ilmu, Bapak Ibu bisa dapatkan gratis setiap hari. Setiap hari ada Zoom. Setiap saat Anda bisa belajar dari YouTube Best Official. Dari situlah Anda banyak ilmu untuk membesarkan bisnis Anda. Yang ketiga adalah Anda harus konsisten, istiqomah melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sukses di dunia ini karena bakatnya, melainkan mereka mau melakukannya berulang sampai mereka berhasil. Ini adalah kata mantan Presiden Amerika Serikat. Ya, jadi tidak ada orang sukses karena bakat. Jadi jangan bilang, saya diajak bisnis begini, saya nggak bakat. Sukses bukan karena bakat. Sukses itu adalah karena berani melakukan dan mau melakukan berulang-ulang sampai berhasil. Ya, dan yang keempat yang paling penting adalah doa untuk memudahkan semuanya. Ya, mudah-mudahan sedikit sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, saya pikir begitu Pak Nur, ya, buat teman-teman yang mencoba ingin keluar dari kesulitan seperti saya, atau gak punya kesulitan tapi punya keinginan seperti saya dan ingin mendapatkannya melalui bisnis ini, silakan segera menghubungi orang yang mengundang Anda hadir ke Zoom ini. Karena ada formulir yang harus Anda isi, entah itu formulir fisik berupa kertas, entah itu formulir digital dari WhatsApp dari orang yang mengundang Anda. Oke, terima kasih Pak Nur. Oke, siap Coach. Sama-sama luar biasa ya. Inspirasional sekali. Coach Rohan, selanjutnya ini obrolan kita malam hari ini kan di Zoom nih. Ya. Nah, teman-teman pengen dapat obrolannya lebih luar biasa lagi. Kapan kita podcast? Aduh. Mau podcast di mana ini? Kantor dong, di kantor. Nanti Coach Rohan ada waktu kapan aja untuk kita podcast sama bikin konten-konten buat teman-teman. Oh, insya Allah siap. Nah, saya mah nyiapin tim aja di kantor. Coach Rohan aja siapnya kapan ya? Oke, siap. Insya Allah ini penggemarnya yang menanti banyak. Kalau saya masih dipercaya, kalau saya masih didengar, ayo, monggo. Iya. Satu podcast, kedua konten apa yang pengen Pak Rohan berikan buat teman-teman gitu aja, 2 aja lah. Siap. Nah, nanti kita kan udah ada studionya, tinggal bikin kontennya nanti buat di Best Official ya. Siap, insya Allah Pak Nur. Nah, siap. Terima kasih Pak Rohan malam hari ini sudah memberikan inspirasi dan juga motivasi. Ternyata kalau kita mau sukses,
ya kita harus mau berkorban ya. Kalau tadi Pak Ruhan tidak mau berkorban, pertama harus mau merenung untuk masa depan kita. Pak Ruhan aja tadi untuk menemukan bisnis ini butuh mentok dulu untuk mencoba berbagai macam usaha. Dan ternyata dari berbagai macam usaha itu tidak ada yang benar-benar tidak beresiko. Ternyata PT BES inilah satu usaha yang memang benar-benar tidak beresiko sama sekali, dan resikonya hanyalah sukses, insya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Buat teman-teman semuanya juga terima kasih. Nah, untuk sebagai penutup seperti biasa, saya akan putarkan video